Halo semua, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Feby Prapita. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya untuk tidak grogi pada saat kita sedang berpidato di depan umum, di depan masyarakat, atau di depan warga. Nah, jadi kebetulan ada yang komentar di YouTube aku. Jadi beliau adalah salah seorang tokoh masyarakat dan dia ingin sekali dalam artian itu bisa berbicara di depan umum tanpa harus merasa grogi, takut, bingung gitu ya, harus gimana caranya. Nah, ini sebenarnya permasalahan umum ketika orang mau bicara di depan umum itu bingung mau gimana gitu. Oke, jadi yang pertama, aku nggak perlu panjang kali lebar kali tinggi. Jadi kalau ada yang mau tipsnya itu silahkan ikutin channel aku terus-terus, dan juga jangan lupa klik tombol subscribe dan notifikasinya supaya muncul pada saat aku bikin video. Yang pertama yang harus wajib dan ini menjadi kunci penting pada saat kita mau berpidato atau menyampaikan sesuatu di depan umum adalah persiapan. Penting sekali. Nah, persiapan ini konteksnya adalah bagaimana diri kita kira-kira nyamannya itu seperti apa. Jadi persiapan itu kita bisa bawa ke PN atau catatan kecil. Nah, sebenarnya jangan malu kalau memang kita merasa aduh saya takutnya ada yang kurang, ada yang ketinggalan gitu. Mau ngomong apa nanti ada yang kelupaan, mending ditulis. Nah, cuman kan tidak perlu juga ditulis sampai detail, semuanya itu ditulis. Ya, dalam hal ini yang ditulis itu adalah misalnya pembukaannya itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan suara lantang ya, dengan percaya diri. Kalau kita takut dan grogi ngelihat orang, anggap aja nggak ada orang di depan, tapi sebenarnya ada. Jadi kita lihat aja ke satu sudut atau sudut-sudut lain yang sebenarnya nggak ada orangnya. Jadi kita tuh kayak melintas di atas kepala orang-orang gitu kan. Terus setelah kita mengucapkan salam, itu kita langsung saja bisa ke, biasanya nih itu adalah ucapan selamat datang gitu ya, ucapan selamat datang kepada tamu yang datang di sana. Nah, biasanya itu akan ada tamu yang kita utamakan. Jadi dalam artian tuh tamu yang kita utamakan, misal yang datang ada Bapak Wali Kota atau mungkin dari kepala-kepala perangkat desa lainnya. Nah, kalau posisinya memang tinggi gitu kan, kita akan menyebutkan, ini ada istilah yang dihormati ya, yang kami hormati atau yang terhormat. Nah, jadi misalnya ada Bapak Gubernur yang datang, sementara kita adalah kepala desa atau kepala dusun. Nah, kita tuh bisa menyebutkan yang terhormat Bapak Kepala Gubernur, siapa nama beliau, itu dicatat itu. Jadi ini yang poin penting dicatat yang kedua ya, nama-nama orang yang mau kita sapa gitu dengan hormat ya. Jadi ini akan membantu supaya kita tidak kelupaan nanti siapa lagi. Biasanya kan kalau orang-orang yang datang kan ada undangan, nah itu kita tahu siapa orang-orangnya, penyebutannya. Bahkan kalau kayak di bidang militer itu ada pangkat-pangkatnya. Nah, itu perlu juga untuk kita tahu dan kita catat supaya tidak bingung dan tidak salah pada saat di atas podium. Itu. Terus urutan yang ketiga, biasanya setelah kita mengucapkan yang terhormat bla 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 bla, nah itu baru kita mau ngomongnya, intinya mau ngomong apa gitu kepada perangkat desa, masyarakat desa, mau ngomong apa nih? Apakah menyampaikan tentang terima kasih sudah mendukung kegiatan acara apa misalnya, acara 17 Agustusan misalnya itu yang terselenggara dengan sukses di saat tersebut gitu. Nah, kemudian rangkaian acaranya ini berjalan lancar dan ya pokoknya inti apa yang ingin disampaikan itu dicatat juga, nggak apa-apa poin-poin pentingnya. Nah, selanjutnya di yang berikutnya adalah kita biasanya mengucapkan terima kasih ya, itu ucapan terima kasih untuk semua yang sudah berpartisipasi, atau kalau memang ada sponsor ya, terima kasih untuk sponsor sudah mendukung acara gitu dan lain-lain. Nah, yang terakhir baru kita tutup acara. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah,
Kalau mau tutup dengan pantun juga boleh, atau ya pokoknya tutupnya yang manis lah begitu ya. Atau kalau memang mau dipersiapkan, disiapkan juga, jadi kita nggak grogi, nggak bingung nanti mau ngomong apa. Nah jadi baru yang terakhir nanti penutupnya ya salam gitu, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Nah jadi sebenarnya penyebab kita grogi pada saat kita mau menyampaikan sesuatu itu lebih ke diri kita sendiri gitu, kita nggak siap. Makanya aku bilang yang paling penting itu adalah persiapan. Karena kita nggak siap, kita nggak punya bahan, kita nggak tahu siapa yang datang gitu, jadi kita merasa tidak nyaman. Terus kalau memang yang paling bikin kita grogi itu karena kita kan jarang posisi naik ke podium gitu ya, apalagi mungkin baru gitu di posisi-posisi seperti ini. Nanti pada saat sudah nih jalan naik ke atas, tarik nafas, keluarkan, tarik nafas, keluarkan. Setelah itu kalau memang sebelum naik ke atas podium itu kita ada air minum segelas, air putih, itu boleh diminum. Itu bikin kita lebih lega gitu. Nah selanjutnya ya kita harus benar-benar meyakini bahwa ya nggak apa-apa, saya hanya menyampaikan sesuatu yang baik gitu ke tengah masyarakat. Jadi diucapi dengan Bismillahirrahmanirrahim, baru tadi diikuti yang rangkaian yang saya sebutkan tuh. Nah jadi ini upaya yang bisa dilakukan kalau kita sudah merasa bahwa saya percaya sama diri saya sendiri, saya sudah melakukan persiapan, saya sudah membuat segala sesuatunya dengan sebaik mungkin, ya insya Allah berjalan lancar dan tidak ada halangan apapun. Terus satu lagi, mungkin ini penting ya, tapi banyak yang tidak menyadari. Yang bikin kita grogi juga itu posisi kita berdiri. Ya, kalau misalnya kita disuruh berdiri di podium, posisi berdiri itu cari yang paling nyaman. Tapi kalau kita bisa, kadang aku sempat ngebahas tremor ya di channel YouTube ini, bisa jadi kayak tangan bergetar atau kaki yang bergetar gitu, atau bahkan pada saat kita pegang mic itu kita bergetar semua. Nah itu benar-benar yang tarik nafas, keluarkan, dan posisikan kaki. Ini penting, kakinya kalau bisa kita posisi agak dibuka sedikit selebar bahu ya, kaki direnggangkan sedikit. Itu menjaga, menopang kita untuk berdiri lebih kuat. Kalau kita rapatkan kaki, itu ya mudah jatuh kayak gitu. Jadi ini sikap kita memberikan kekuatan juga pada diri kita gitu. Oke, selamat mencoba ya untuk yang mau coba bicara di depan umum, bicara di publik. Terus bisa juga lakukan persiapan yang tadi udah dibuat ya, itu sambil dicoba di depan cermin. Itu bagus kalau kita lakukan di depan cermin, nanti lama-lama akan terbiasa dan kita ya akan sedikit menghafal ya apa yang ada di dalam catatan kita. Jadi kita nggak yang harus ngelihat catatan terus nunduk akhirnya gitu. Jadi semuanya bisa dicoba. Kalau udah sering, udah terlatih, nanti lama-lama udah santai aja, langsung ngomong aja, mencairkan suasana kayak gitu. Oke, terima kasih. Semoga tipsnya bisa membantu. Yang mau nanya-nanya lagi seputar public speaking, broadcasting, atau mungkin bagaimana caranya berbicara di depan umum, langsung komen aja di komen. Dan jangan lupa nanti bisa cek tombol subscribe-nya supaya itu bisa membantu notifikasi dari video ini bisa muncul di beranda kalian. Oke, selamat mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.